Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sumpah. Hadis Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Umar berkata, maka demi Allah, aku tak lagi bersumpah dengannya sepenjak mendengar sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik disengaja maupun untuk orang lain. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendapati Umar bin Khattab di atas tunggangannya bersumpah dengan nama nenek moyangnya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada orang-orang, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak lebih baik diam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dan berkata, demi Lata dan Uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Dan barang siapa yang berkata kepada kawannya, marilah aku akan berjudi denganmu, hendaklah dia bersedekah. Hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku diutus oleh kawan-kawanku menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta darinya hewan tunggangan karena mereka ikut bersama Rasulullah dalam pasukan Usrah, yaitu perang Tabuk. Aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kawan-kawanku meminta Anda memberi mereka hewan tunggangan. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku tidak akan memberi hewan tunggangan kepada kalian. Itu terjadi ketika aku menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dengan perasaan sedih karena penolakan itu, aku kembali dan dengan perasaan takut bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan marah kepadaku, aku menemui para sahabatku dan memberitahukan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian aku mendengar Bilal memanggilku, wahai Abdullah bin Qais. Aku menyauti panggilannya. Bilal berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilmu, temuilah beliau. Ketika aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ambillah 2 unta ini dan 2 unta ini, seraya menunjuk 6 ekor unta yang beliau bawa dari Sa'ad. Kemudian beliau bersabda, bawalah unta-unta ini kepada para sahabatmu dan katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkanmu mengendarainya. Jadi kendarailah. Aku pun membawa unta-unta itu kepada mereka dan aku katakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan kalian mengendarai unta-unta ini. Aku tidak akan meninggalkan kalian hingga sebagian dari kalian ikut bersamaku menemui seseorang yang mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kira aku mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepadaku, menurut kami, kamu memang benar dan kami akan melakukan apa yang kamu inginkan. Abu Musa lalu berangkat bersama sebagian dari mereka menemui orang-orang yang mendengar langsung perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mereka mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan Abu Musa.
Hadis Abu Musa radhiyallahu anhu dari Zahdam, dia berkata, kami pernah berada di sisi Abu Musa ketika dia diberi seekor ayam jantan, dan saat itu di sampingnya ada seorang dari Bani Taimilah yang berkulit merah. Tampaknya dia orang asing non-Arab. Abu Musa mengundangnya untuk makan. Yahdam berkata, sungguh aku lihat dia memakan sesuatu hingga aku merasa jijik dan bersumpah untuk tidak ikut makan. Abu Musa berkata, kemarilah, karena aku akan bercerita kepada kalian tentang masalah ini. Aku pernah menemui Nabi SAW bersama rombongan Asy'ariyin untuk meminta kepada beliau agar menyertakan kami dalam perang dan bagian ghanimah. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak dapat menyertakan kalian dan aku pun tidak punya kendaraan untuk membawa kalian. Kemudian Rasulullah SAW diberi ghanimah berupa unta. Setelah itu beliau menanyakan kami, mana rombongan Asy'ariyin tadi? Beliau lantas memberi kami sejumlah unta putih yang paling baik, dan ketika kami hendak berangkat pulang, kami berkata, perbuatan kami ini sebenarnya tidak berkah. Akhirnya kami kembali kepada beliau dan bertanya, kami telah meminta kepada Anda untuk menyertakan kami, tetapi Anda telah bersumpah tidak akan menyertakan kami. Apakah Anda lupa? Beliau bersabda, bukan aku yang menyertakan kalian, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertakan kalian, dan sungguh demi Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, tidaklah aku bersumpah untuk sesuatu, lalu aku lihat ada sesuatu yang lebih baik daripadanya, melainkan aku akan ambil yang lebih baik itu, dan aku bayar kafarat sumpahku.